Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa zuriyatina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa pula saya berterima kasih kepada moderator, dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada Umi Haja Cakarya SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Segeti yang telah membina saya dalam bertausiah, sehingga saya dapat bertausiah di hadapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke judul pidato saya yang bertema mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, karena tidak ada barang sedetik pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memfungsikan dan menikmati fasilitas serta anugerah yang diberikan oleh Allah? Betapa besar dan banyaknya nikmat dan karunia Allah itu, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari yang terlihat mata maupun yang tak terlihat, yang hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai coba kita menghitung nikmat Allah, sesungguhnya kita tidak akan dapat menentukan jumlahnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa besar dan banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, kita hanya dapat memuji syukur atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfungsikan kenikmatan tersebut sesuai apa yang dikehendakinya, serta beribadahlah kepadanya. Ungkapan rasa syukur harus tetap kita tanamkan dan kita jaga dalam diri, sebab dengan bersyukur kita selalu ingat kepada siapa yang memberi, serta untuk apa kenikmatan itu digunakan, agar kita tidak salah dalam menggunakan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yaitu menggunakan dan memfungsikan kenikmatan dan anugerah itu pada misi kebaktian dan ketaatan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu, agar Ia ridho dan semakin menambah kenikmatannya kepada kita, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur akan nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jelas-jelas ayat tersebut menyatakan bahwa Allah akan menambah kenikmatan kepada orang yang mau bersyukur atas kenikmatan Allah. Sungguh tak bermoral dan tidak tahu diri orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas sudah kita ketahui bahwa manfaat dari bersyukur itu akan kembali kepada orang yang mau mensyukuri nikmat tersebut, dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan juga tidak akan mendapat kerugian dari sikap hambanya. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang dhaif atau sebagai makhluk yang lemah, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, beribadah dan mengabdi serta meminta pertolongan hanya kepadanya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan kami tidak menyuruh kamu kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Marilah kita terus-menerus berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan umur kita, harta benda kita, dan kesehatan serta kemampuan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Secara tegas, Allah memberikan jaminan dengan menambahkan kenikmatannya kepada orang yang mau mensyukuri kenikmatan Allah itu, dan kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum